Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Saiful Rizal, NIM 1908030102009 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi kas, penempatan dana pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh seorang nasabah. 2. Penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 3. Penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis. 1. Tanpa menggunakan kas kecil. Untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. 2. Menggunakan kas kecil. Biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap maupun sistem dana berfluktuatif. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak dapat dijurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya terdiri atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang yang berkurang, tetapi bukti pemakaiannya bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Ilustrasi transaksi kas kecil. 1 Maret 2020 dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000, 3 Maret 2020 dibayar biaya konsumsi rapat Rp40.000, 7 Maret 2020 dibayar bahan bakar mobil kantor Rp60.000, 10 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in safe Rp50.000, 11 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in transit Rp20.000, 15 Maret 2020 dibayar biaya langganan koran dan majalah Rp40.000, 23 Maret 2020 dibayar biaya listrik bulan terakhir Rp120.000, 26 Maret 2020 dibayar biaya air bulan terakhir Rp100.000, 27 Maret 2020 dibayar biaya servis kendaraan kantor Rp50.000, 31 Maret 2020 kas kecil diisi kembali. Jurnal bila menggunakan sistem dana tetap Impress Fund System, tanggal 1 Maret 2020, dana kas kecil pada debit sebesar Rp500.000, kas pada kredit sebesar Rp500.000, 31 Maret 2020, beban konsumsi rapat pada debit Rp40.000, dan seterusnya. Jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Tanggal 1 Maret 2020, dana kas kecil pada debit Rp500.000, kas pada kredit Rp500.000, 3 Maret 2020, biaya konsumsi rapat pada debit Rp40.000, dana kas kecil pada kredit Rp40.000, dan seterusnya. Akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia yang tidak memperbolehkan sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai.
Bentuk lain penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBI yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI). Baik SBI Syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. SBI Syariah menggunakan skema jualah dengan kebijakan return saat ini mengacu pada SBI konvensional. Contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Tanggal 1 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar rupiah. Tanggal 10 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Tanggal 1 Agustus 20 XA, giro pada Bank Indonesia pada debit 1 miliar rupiah, kas pada kredit 1 miliar rupiah. 10 Agustus 20 XA, kas pada debit 400 juta rupiah, giro pada Bank Indonesia pada kredit 400 juta rupiah. Contoh transaksi penempatan pada SBI Syariah. 1 September 20 XA, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar rupiah di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. 5 September 20 XA, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta rupiah di Fasbis dengan masa penempatan 1 bulan. 5 Oktober 20 XA, Bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan tanggal 5 September. 1 Desember 20 XA, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 20 XA. Tanggal 1 September 20 XA, SBI Syariah pada debit 3 miliar rupiah, giro pada Bank Indonesia pada kredit 3 miliar rupiah, dan seterusnya. Clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Contohnya, cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Dokumen clearing. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Formulir clearing. Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing, neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan peserta clearing, dan biliet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Berikut contoh ilustrasi penarikan dan penyetoran clearing. Transaksi 5 Juli 20 XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli 20 XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Berikut jurnal transaksi di atas sebagai berikut. Tanggal 5 Juli 20 XA, giro Ahmad pada debit 200 juta rupiah, giro pada Bank Indonesia pada kredit 200 juta rupiah. 6 Juli 20 XA, giro pada Bank Indonesia pada debit 300 juta rupiah, giro Samsul pada kredit 300 juta rupiah. Akuntansi pajak. Aktivis bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. 1. Penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. 2. Penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 2 ayat 2. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. 3.
Penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21, per orang dikenakan pajak 10%. 4. Penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. 5. Dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut secara berkala. Pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Contoh transaksi pemotongan berbagai pajak. Tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bonus giro wadiah pada rekening Thorik Muhammad Ridho. Nasabah giro adalah BMS sebesar Rp100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke-1, rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar Rp60.000, 2 rekening tabungan mudharabah Doli Vivian, nasabah deposito mudharabah sebesar Rp20.000. Tanggal 1 November 20XA dibayar gaji Tarikullah pegawai BMS sebesar Rp300 juta, dipotong pajak sebesar 10%, gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah Tarikullah. Tanggal 1 November 20XA dipotong PPh 21 badan masa sebesar Rp15.000. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juworo Rahmadi, salah satu seorang pemegang saham, sebesar Rp20.000 dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Juworo. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Tanggal 30 Oktober, beban bonus Wiro Wadiah pada debit Rp100.000, giro wadiah atas nama Thorik pada kredit Rp80.000, titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro pada kredit Rp20.000. Tanggal 30 Oktober, hak pihak ketiga atas bagi hasil pada debit Rp60.000, tabungan mudharabah atas nama Ursila pada kredit Rp60.000, tabungan mudharabah atas nama Ursila pada debit Rp12.000, titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan pada kredit sebesar Rp12.000 dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.